Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari soal UTS analisis sinyal medis, ini adalah soal kedua yang akan kami bahas. Ya, ini adalah soalnya membuat program MATLAB. Mohon maaf, maksud saya membuat program dengan menggunakan Octave atau MATLAB, yang mana ada 5 komponen yang akan kita buat di sini. Yang pertama adalah membuat 3 gelombang sinusoidal dengan 3 frekuensi yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah melakukan superposisi dari ketiga gelombang tersebut. Kita anggap data diambil dalam setiap detik dengan jumlah data adalah 100. Nah, kemudian yang C, kita harus membangkitkan 100 bilangan random tersebut dengan nilai maksimal dari 2 kali amplitude gelombang yang kita buat sebelumnya, yaitu pada nilai amplitude gelombang sinusoidal di poin A. Kemudian yang D, kita akan menjumlahkan bilangan random yang didapatkan dari simpangan kurva superposisi yang B dan C. Yang terakhir, kita akan melakukan proses FFT atau fast Fourier transform untuk kurva yang dihasilkan di soal D. Ya, langsung saja kita menuju ke soal pertama. Yang A, kita membuat gelombang sinusoidal. Di sini saya membuat gelombang sinus yang pertama dengan nilai frekuensi 0,05. Kemudian frekuensi samplingnya adalah 1, jumlah datanya N100 dan amplitudo 20. Yang mana rumus gelombang sinus adalah A sin omega T. Omega di sini didefinisikan sebagai 2πf, 2 kali pi kali f. Kemudian plot ini kita akan memunculkan grafik dari gelombang yang kita buat dengan label sumbu Y yaitu amplitudo dan sumbu X yaitu waktu dalam domain, maksud saya waktu dalam satuan detik, dengan judulnya adalah gelombang 1 dengan frekuensi 0,05 Hz. Jadi kita coba di program MATLAB. Kita masuk ke MATLAB, kemudian kita buat di sini. Kita coba run untuk memunculkan gelombangnya. Gelombang pertama dengan frekuensi 0,05 Hz. Kita peroleh gambar di sini. Ya, ada 5 puncak gelombang di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puncak di sini yang merupakan nih 0,05 kali 100. 100 data tadi. Ya, menghasilkan 5 gelombang di sini. Kemudian amplitudenya adalah 20. Kita zoom ya. Ini amplitudenya 20. Di sini kita menghasilkan 5 gelombang sinus dari frekuensi 0,05 Hz. Kemudian untuk gelombang yang kedua di sini saya menggunakan frekuensi 0,1 yang mana kenaikan frekuensinya di sini adalah 2 kali. Dengan menaikkan frekuensi sejumlah 2 kali dari gelombang yang pertama, kita coba di MATLAB, kemudian kita run. Ya, nih. Kita peroleh di sini untuk amplitudo yang sama. Yang membedakan di sini hanyalah frekuensi, yang mana kita menaikkan 2 kali frekuensi dari 0,05 menjadi 0,1. Kita peroleh di sini, mari kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gelombang di sini. 10 puncak dan 10 lembah, ya. Ada 10 gelombang. Jadi frekuensinya bertambah 2 kali, kemudian jumlah gelombangnya juga akan bertambah 2 kali. Selanjutnya untuk gelombang yang ketiga, di sini saya menggunakan gelombang sinus dengan frekuensi 0,15. Jadi 3 kali dari gelombang yang pertama. Kita cek di sini, kita run.
maka akan kita hasilkan gelombang ketiga dengan frekuensi 0,15 Hz, ya. Ya, amplitudo tertinggi yaitu 20 ya, tetap kita capai di sini. Kemudian jumlah datanya tetap 100. Namun ada yang membedakan, yaitu adalah jumlah gelombangnya. Kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ada 15. Ada 15 puncak dan 15 lembah di sini. Ini berarti ada 15 gelombang yang terbentuk dalam frekuensi 0,15 Hz. Jadi frekuensi yang pertama 0,05, kemudian 0,1, 0,15. Jadi dua kali kenaikan akan menambah 2 kali dari jumlah gelombang. 3 kali kenaikan frekuensi, jumlah gelombangnya juga akan bertambah sejumlah 3 kali. Kemudian kita menuju ke soal yang B. Soal yang B yaitu kita akan menjumlahkan atau mensuperposisi dari 3 gelombang sinus tersebut. Ini rumusnya adalah kita definisikan untuk superposisi di sini S. Superposisinya kita definisikan S, kemudian G1 ini adalah mendefinisikan gelombang 1. Di sini gelombang 1, G2-nya gelombang 2, ditambah dengan G3, gelombang 3. Kemudian kita plot fungsi S. Ya. Hasil penjumlahan ketiga gelombang tersebut diperoleh grafik sebagai berikut. Nah, ini dia. Ada 50 amplitudo di sini, amplitudo tertingginya. Amplitudo mendekati 50 ya, 49,79. Kemudian di sini ada 11,75. Kemudian ada 4,49. Ini adalah superposisi dari ketiganya. Gitu. Nah, dari superposisi dari 3 gelombang tersebut, kemudian soal yang selanjutnya kita akan membangkitkan 100 bilangan random. Ya, untuk 100 bilangan random kita coba run di sini. Nilai n yang dibuat adalah 100, yang menunjukkan adalah ada 100 bilangan random, ada 100 data di situ. Kemudian frekuensi samplingnya adalah 100. Nilai A saya buat 2, yang mana nilai A ini menunjukkan ada faktor pengali. Ya. Kemudian C-nya 100. C ini adalah increment, menunjukkan increment. Yang mana increment adalah angka konstan yang bersyarat. Nih. Nah, syarat dari nilai A ini adalah dia harus lebih besar dari akar M. Dan dinyatakan dengan syarat A lebih besar dari M per 100 dan lebih kecil dari M minus akar M. Gitu. Kemudian C, ini tadi ya increment. Ya sudah, M. M ini adalah modulus atau modulo. Tuh, kemudian ini Z adalah bilangan acaknya. Dengan incrementnya kita buat 0 di sini. Nah, rumus untuk membangkitkan bilangan random adalah ini. Z sama dengan mod A kali C, A kali Z plus C M. Kemudian kita plot di sini. Coba kita plot. Kita run di sini. Nah, setelah diplot dihasilkan gelombang, grafik gelombang seperti ini. Nah, dihasilkan nilai ada yang tinggi, paling tinggi ini ada. Tadi kan di soal kita amplitudonya maksimal 2 kali dari amplitudo awal yang kita buat di gelombang sinusoidal yang pertama. Nah, di sini diperoleh amplitudo 38. Jadi memenuhi ya, memenuhi
nilai dari soal yang diharapkan. Nah, di sini nilai M-nya kan 40. Berarti amplitudo yang akan kita hasilkan di sini tidak mungkin melebihi 40. Dan nilai M-nya itu pasti di bawah 40. Nah, kita dapat buktikan di sini. Atau kita dapat buktikan melalui kita tampilkan, coba nanti kita tampilkan bilangannya di sini. Taran, tunggu dulu. Ya, ini. Ya, ini kita peroleh. Ketika nilai M sama dengan 40, maka Z yang dihasilkan tidak mungkin di atas 40. Nilai Z yang dihasilkan pasti di bawah 40. Kita bisa lihat di sini ada 16, 2, 14, 38. 38 ini maksimum. Kita scroll ke bawah. Tidak ada nilai yang menyamai nilai M maupun di atas nilai M. Ini ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke soal yang D, yaitu kita menjumlahkan gelombang superposisi tadi dengan gelombang random yang kita peroleh. Kita jumlahkan, kemudian kita run. Nah, di sini untuk penjumlahannya saya membuat definisi J, kemudian ini Sn. Sn adalah dari nilai superposisi gelombang 1, 2, dan 3 ditambah dengan IN yang mendefinisikan Z atau gelombang random itu tadi, bilangan random. Nah, ini dia. Ini adalah gelombang superposisi ditambahkan dengan gelombang random, diperoleh grafik sebagai berikut dengan amplitudo tertinggi kita peroleh di sini mendekati 80 ya. Coba kita cek. Ini ya 79,38. Kemudian di sini coba kita tadi kan definisi dari superposisi ketiga gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 pada gelombang sinusoidal itu kan S. Namun di sini saya mendefinisikan sebagai Sn. Kita coba apakah ketika kita menggunakan S apakah sama? Kita tunggu running. Dan hasilnya ternyata di sini menunjukkan adanya error, yaitu array have incompatible sizes for this operation. Nah, ini maksudnya karena apa? Di sini variabelnya berbeda. Di sini S tidak mendefinisikan nilai yang mana, begitu kan? Di sini kan kita definisikan Z sebagai IN. Maka S bilangan yang superposisi itu tadi harus kita definisikan juga sebagai Sn. Baru dia mau di run. Seperti itu. Nah, ini. Ya, kemudian kita menuju ke soal yang terakhir, soal kelima, yang mana kita akan membuat proses FFT dari kurva D atau fast Fourier transform ya. Ya, di sini. Nah, saya definisikan fungsi FFT-nya di sini adalah hasil FFT yang sama dengan FFT dari J. J ini yang kita definisikan tadi sebagai kurva pada soal D. Ini penjumlahan gelombang superposisi dan gelombang random. Nah, setelah itu kita definisikan di sini ada mak yang berarti adalah magnitude. Nah, magnitude di sini adalah absolut dari hasil FFT. Nah, kenapa kita menggunakan magnitude? Karena di sini kita akan mendefinisikan sinyal sudah bukan dalam bentuk domain waktu lagi, tetapi dalam bentuk domain frekuensi. Maka ketika sinyal dalam domain frekuensi, amplitudonya itu start dengan namanya magnitudo.
Kalau dalam domain waktu, puncak tertingginya disebut sebagai amplitudo, sedangkan dalam domain frekuensi kita menyebutnya magnitudo gitu. Nah, ini ada nilai ABS. ABS itu maksudnya absolut. Maksudnya adalah kita hanya mengambil nilai positifnya saja. Untuk nilai negatif kita abaikan karena informasi yang kita butuhkan hanya peak yang ada di frekuensi positif. Gitu. Ini kemudian X-lim, ini adalah limit ya. Limitnya adalah 0 sampai 0,5. Karena fast Fourier transform itu merupakan satu cerminan ya. Jadi ini limit yang kita buat adalah segini. Kita hanya butuh separuhnya saja. Makanya kita membuat yaitu limit dari sumbu X. Mari kita coba di sini. Ya, di sini untuk X labelnya bukan lagi waktu dalam satuan detik karena sudah dalam domain frekuensi. Sinyalnya sudah dalam domain frekuensi. Ketika kita mencerminkan atau membuat fast Fourier transform, sinyal sudah berubah menjadi domain frekuensi. Gitu. Kita lihat di sini hasilnya. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari fast Fourier transform. Kita peroleh, tadi masih ingat untuk di soal yang A, gelombang pertama, kita membuat nih frekuensi 0,05. Nah, sesuai ya. Frekuensinya 0,05, frekuensi yang pertama, kemudian frekuensi yang kedua 0,1 maksud saya. Kemudian frekuensi yang ketiga yaitu 0,15. Lalu ini frekuensi apa yang muncul di sini? Karena kita tadi hanya membuat 3 gelombang, tapi kok ada lagi frekuensi yang muncul? Nah, frekuensi yang muncul di sini, yang di bawah ini adalah frekuensi ini adalah frekuensi dari bilangan random yang kita bagikan pada soal yang C tadi. Nih, frekuensi yang diperoleh yaitu 0,25 gitu. Seperti itu. Itu adalah penjelasan saya mengenai soal UTS untuk membuat satu program di MATLAB. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.